Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kamus data untuk pencarian variabel yang berada pada dataset. Di seri sebelumnya, yaitu pada seri pembuatan kamus data, kita belajar bagaimana cara membuat dataset, bagaimana cara membuat kamus data dari dataset file SPSS yang kita gunakan sebagai bahan latihan. Di pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa dataset yang kita gunakan untuk latihan di manajemen data beriringan dengan file kuesioner SDKI Pria tahun 2002. Nah, kenapa kita membuat kamus data? Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan sedikit bahwa kita membuat kamus data itu untuk mendapatkan deskripsi dari dataset yang sedang kita analisis atau kita olah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar menggunakan kamus data untuk melakukan pencarian variabel pada dataset. Nah, kenapa kita membutuhkan kamus data untuk melakukan pencarian variabel? Karena pada kenyataannya bahwa variabel yang berada pada dataset belum tentu urutannya sesuai dengan urutan pertanyaan yang ada di kuesioner. Nah, itulah salah satu alasan kenapa kita membutuhkan kamus data. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berlatih untuk mengidentifikasi beberapa variabel yang mana kita akan melihat variabel itu dari kuesioner file PDF yang sudah ada di e-learning yang bisa rekan-rekan mahasiswa download. Kita langsung saja ke aplikasi. Ini adalah file dataset Pria yang sudah kita buat kamus datanya. Ini adalah bahan pertama, kemudian kamus datanya sudah kita miliki. Ini adalah kamus data yang sudah kita buat. Jika belum membuat kamus data, mohon menyimak video sebelumnya, yaitu pembuatan kamus data di SPSS. Nah, kemudian bahan kita yang ketiga itu adalah kuesioner. Nah, kita akan berlatih latihan pertama pada sesi kali ini adalah kita mencoba untuk mencari variabel provinsi pada file data yang ada di sini. Nah, untuk mencari variabel provinsi, karena kita sudah membuat kamus data, maka yang paling mudah adalah kita menggunakan kamus datanya. Pertanyaan provinsi ini adalah province, ini ada 2 digit, jawaban. Nah, kita langsung saja ke kamus datanya.
Nah, cara paling gampang, cara paling mudah untuk mengidentifikasi variabel yaitu kalau di Microsoft Excel kita gunakan fitur find atau pencarian, yaitu dengan menekan tombol Ctrl F. Nah, di sini kita coba cari apa yang kita cari. Tadi pertanyaannya adalah pertanyaan provinsi atau province, maka kita coba cari province. Nah, find word, kita isikan province. Nah, setelah itu kemudian kita coba klik find all untuk mencari semua kata province yang ada di kamus data ini. Kita klik find all. Nah, ketemu satu variabel, yaitu variabel smfprof. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, ini value-nya atau keterangannya adalah ya, all main factor for province. Ya, nama kolomnya smfprof, dia ada di kolom 806. Nah, kalau sudah ketemu, kemudian kita lakukan validasi. Ya. Cara melakukan validasi, kita kembali ke datasetnya, kemudian kita go to variable, kita masukkan variabelnya adalah smfprof. Nah, go. Kemudian kita klik go. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa variabel smfprof terdiri dari value misalnya ada 100, 164, 103 dan seterusnya. Nah, padahal kalau tadi kita lihat di SPSS, nah, pertanyaan provinsi itu hanya diisi dengan 2 kode saja, ya, 2 digit, kode 2 digit. Nah, sehingga kalau kita melihat potensi jawaban smfprof yang 3 digit seperti ini, sepertinya bukan ini yang dimaksud oleh pertanyaan province. Ya. Untuk memastikan, kita lakukan frekuensi pada smfprof. Untuk melihat variasi jawabannya, kita bisa klik menu Analyze, Descriptive Statistik, Frekuensi, kemudian kita cari smfprof. Kita cari smfprof, kita pindahkan ke kanan. Selanjutnya kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jawaban smfprof terdiri dari kode 100 hingga kode 33099. Sehingga kita bisa yakin bahwa variabel provinsi bukan dari smfprof.
Nah, berikutnya clue yang akan kita gunakan untuk pencarian, karena pertanyaannya dari kuesioner kita tahu bahwa pertanyaannya itu adalah pertanyaan provinsi, maka kemungkinan jawabannya misalnya seperti provinsi, berarti kemungkinan jawabannya adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan seterusnya. Nah, maka di kamus data kita cari dari kemungkinan jawabannya. Misalnya di kolom find tadi, kemudian kita ganti provinsi, kita ganti dengan nama provinsinya, misalnya Bali. Nah, kalau sudah, kita klik find all ya, untuk mencari kata-kata Bali yang ada di kamus datanya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada 3 sel yang memiliki perkataan Bali. Yang pertama yaitu MV023, berikutnya adalah MV024, dan berikutnya adalah MV101. Sekali lagi, tadi sudah kita identifikasi. Yang pertama yaitu, jadi untuk provinsi, yang pertama adalah MV023, kemudian yang kedua adalah MV024, kemudian selanjutnya adalah MV101. Jadi kita memiliki 3 kandidat variabel, yaitu MV023, 024, dan 101. Nah, sekarang kita cari satu persatu. MV023. Nah, kalau kita lihat di kamus data, MV023 itu berada pada kolom 21 ya. MV023 itu merupakan sambal domain ya. Ini saya tulis di sini, MV023 itu adalah sambal domain. Berikutnya kita lihat MV024 itu adalah region ya. Kemudian kita cari MV101. MV101 itu juga region. Nah, dengan 3 kandidat variabel MV023, MV024, dan MV101 untuk provinsi, kita bisa lihat bahwa ada 3 kemungkinan variabel ya. Nah, sekarang yang kita lakukan validasi adalah kita melakukan validasi ke 3 variabel ini, yaitu MV023, MV024, dan MV101. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja sama seperti tadi. Kita kembali ke SPSS, kita go to variabel dulu, yaitu MV023. Bisa kita lihat MV023 dan MV024. Jawabannya sudah menggunakan 2 digit. Kemudian kita ke MV101.
edit, go to variable V101. Nah, di sini pun juga ternyata sudah menggunakan 2 digit. Nah, untuk memastikan kita gunakan frekuensi, analyze, descriptive statistic, frekuensi. Ya. Kita akan melakukan pemeriksaan MV023 dan MV024 beserta MV101. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik OK. Kita lihat misalnya untuk di sampel domain atau MV023 Sumatera Utara misalnya ada 417, di MV023 417, dan di region 417. Nah, kita ambil acak, kemudian misalnya kita ambil Lampung, ada 271 responden, di MV023 Lampung ada 271 responden, di region Lampung juga ada 271 responden. Sampel domain, misalnya kita periksa, kita ambil acak, misalnya kita ambil West Nusa Tenggara atau Nusa Tenggara Barat, ada 239 responden, di MV023 juga 239, dan di MV024 juga ada 239. Dengan pemeriksaan 3 nilai tadi beserta misalnya kita lihat jumlahnya 8.310, di region juga 8.310, dan di sampel domain 8.310. Kita pastikan kembali, misalnya kita ambil Gorontalo ada 265, di MV023 juga ada 0265, di MV101 juga ada 265. Nah, berarti bisa kita pastikan bahwa variabel MV023, variabel MV024, dan variabel 101 itu adalah variabel yang identik. Artinya identik apa? Ketika kita ingin menggunakan variabel provinsi, berarti kita bisa memilih salah satu variabel sebagai provinsi. Apakah kita mau menggunakan MV023, apakah kita mau menggunakan MV024, ataukah kita mau menggunakan MV101. Berikutnya, kita mencoba satu kali lagi. Nah, kita ingin melihat misalnya untuk pertanyaan nomor 5, pertanyaan mengenai geografi atau urban rural. Bisa kita lihat urban rural di sini adalah hanya menggunakan 1 digit kode untuk jawabannya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi? Kita gunakan dari kamus datanya. Kita cari seperti misalnya kita gunakan dari kalimatnya, misalnya urban. Apakah ada? Kita coba. Nah, ada 3 tadi, ada SMF type, kemudian ada MV025,
dan MV102 ya. Jadi kita lihat kembali ada SMF type, kemudian ada MV025, selanjutnya ada MV102. Yang mana MV102 itu adalah, kita cari di sini MV102 type of place or resident, kemudian kita cari MV025 sama type of place of resident. Nah, kemudian kita cari SMF type, itu adalah all manufacture urban and rural. Nah, sekarang kita validasi. Kita kembali ke file SPSS-nya. Kita analyze descriptive statistik. Langsung saja kita frekuensi. Kita reset dulu. Yang akan kita verifikasi adalah MV025. MV102 dan variabel SMF type. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada 8.310 dari masing-masing variabel, yaitu SMF type, MV025 dan MV102. Kemudian dari SMF type ada bentuk jawabannya seperti yang kita lihat, ada 3 digit hingga 5 digit. Kalau kita melihat ke kuesioner, jawaban dari pertanyaan urban rural ini adalah hanya 1 digit kode, yaitu apakah urban atau rural, kode 1 atau kode 2. Nah, berarti untuk SMF type bukan merupakan pertanyaan urban rural. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa untuk MV025 dan MV102 kita lihat, kita periksa urban 3.555, urban di sini juga 3.555, rural ada 4.755 dan rural MV102 adalah 4.755. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dua variabel ini adalah variabel identik, sehingga jika kita ingin melakukan analisis geografi, kita bisa memilih apakah kita mau menggunakan MV025 ataukah MV102.
Demikian tadi yang sudah kita praktekkan, kita coba, yaitu bagaimana penggunaan kamus data dalam pencarian variabel yang ada di dataset. Sekali lagi, bahwa dataset tidak selalu urutan datanya atau urutan kolomnya ataupun urutan variabelnya sesuai dengan apa yang ada di kuesioner. Karena letaknya bisa berlainan, seperti tadi yang kita lihat bahwa pertanyaannya provinsi, tapi ternyata di dataset region. Ya, pertanyaan mengenai urban rural di kuesioner, di dataset ternyata pertanyaannya label atau identifikasi pengenalan kolomnya itu adalah type of place of residence, ya, dan seterusnya. Nah, jadi itulah kegunaan dari kamus data, ya. Jadi dengan kamus data kita bisa dengan mudah mencari, ya, apa yang ada di kuesioner, kemudian kita lakukan verifikasi ke datasetnya, dan kemudian kita lihat apakah sesuai atau tidak. Nah, sebagai bahan latihan untuk sesi kamus data sudah saya siapkan kuis di e-learning MMP Unetase ID sebanyak 4 nomor, ya. Saya minta rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan pencarian variabel-variabel berdasarkan item-item kuesioner yang sudah saya tentukan. Semoga sukses. Jika ada pertanyaan ataupun komentar, silakan disampaikan melalui MMP Unetase ID. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.